Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Melanusa Putri, NIM 2020206050. Baiklah, di sini saya akan jelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi Canva pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, untuk langkah pembuatannya sudah saya letakkan link pada description box. Jadi silakan melihat jika ingin mengetahui tentang langkahnya. Nah, di sini sudah saya buat mengenai bangun ruang sisi datar. Di sini membuat LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, untuk covernya itu ada, saya masukkan beberapa motivasi tentang belajar. Karena itu tentang LKPD, jadi saya masukkan juga nama, kelas, dan tanggal yang bisa siswa masukkan. Setelah cover, selanjutnya itu ada petunjuk ulangan harian. Nah, di sini ada kerjakan soal yang menurutmu mudah terlebih dahulu, pahami soal dengan baik, tidak diperkenalkan membawa alat hitung, kerjakanlah dengan jujur dan sesuai dengan kemampuanmu. Setelah petunjuk ulangan, selanjutnya itu ada KI dan KD. Nah, KI dan KD ini saya ambil dari silabus, yaitu mengenai bangun ruang sisi data. Setelah KI dan KD, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada bangun ruang sisi data ini saya garis besari menjadi 3. Yang pertama itu bisa membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume pada bangun ruang sisi datar. Yang kedua itu bisa membedakan mana yang rusuh, sisi, dan mana yang titik sudut. Yang ketiga itu bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume pada bangun ruang sisi datar. Setelah tujuan pembelajaran, selanjutnya itu ada materi tentang kubus. Nah, di sini ada ciri-ciri kubus, apa rumus volume kubus, dan rumus luas permukaan pada kubus. Setelah materi tentang kubus, selanjutnya itu ada contoh soal tentang kubus. Nah, di sini saya contohkan bagaimana cara mencari luas permukaan dan volume pada kubus. Setelah contoh soal kubus, selanjutnya itu ada materi balok. Nah, di sini ada ciri-ciri balok. Ini gambar balok, apa rumus luas permukaan balok, dan rumus volume balok. Setelah materi tentang balok, selanjutnya itu ada contoh soal balok. Nah, di sini saya contohkan bagaimana cara mencari volume pada balok. Setelah contoh soal pada balok, selanjutnya itu ada materi tentang prisma, di mana di sini ada rumus volume prisma, rumus luas permukaan pada prisma. Nah, setelah materi prisma, selanjutnya itu ada contoh soal tentang prisma. Di sini saya contohkan mengenai cara mencari volume pada prisma. Setelah contoh soal pada prisma, selanjutnya itu mengenai materi limas, di mana di sini ada pengertian limas, ada rumus luas permukaan limas, dan rumus umum volume pada limas. Ada juga gambar pada limas. Nah, setelah materi pada limas, selanjutnya itu ada contoh soal limas, di mana di sini saya contohkan cara mencari panjang sisi pada limas. Setelah contoh soal pada limas, kita kan membuat LKPD, artinya pasti ada soal. Nah, di sini template selanjutnya itu ada soal bangun ruang sisi datar.
Sini saya membuat 10 soal, di mana soal-soal tersebut berbentuk pilihan ganda. Nah, karena soalnya 10, jadi saya buat beberapa template. Setelah beberapa soal itu, selanjutnya itu ada link Google Form. Nah, di mana link tersebut bisa siswa atau siswi salin ke misalnya ke Google atau ke Chrome. Mereka disuruh untuk menjawab soal pada Google Form itu. Soalnya sama pada template tersebut, di mana jika Google Form mereka sudah bisa mengetahui setelah selesai mengerjakan soal, sudah ada nilainya. Dan saya juga bisa melihat siapa yang menjawab dan berapa benarnya setelah mereka selesai mengerjakan soal tersebut. Nah, link tersebut bisa disalin, lalu mereka membuka Google Form, di mana di sini ada description-nya, yaitu tentang cara penggunaan LKPD menggunakan Google Form tersebut. Nah, di sini siswa disuruh untuk misalnya memasukkan email. Setelah memasukkan email, masukkan nama, terus kelasnya. Karena ini materi kelas 8, jadi kita masukkan kelas 8. Selanjutnya itu berikutnya. Nah, di sini ada soalnya masih sama dengan yang ada di Canva. Nah, sini kita jawab soalnya. Nah, setelah menjawab, siswa tersebut disuruh untuk mengirim. Nah, setelah mengirim, maka tampilnya akan seperti ini. Nah, siswa tersebut juga bisa melihat berapa nilai mereka. Nah, nilainya keluar langsung di sini. Dan mereka juga bisa melihat yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Oh, ternyata yang salah itu nomor 9. Nah, setelah mereka menjawab, kita balik lagi ke Canva. Nah, untuk template terakhir itu ada profil pembuat. Nah, pada profil pembuat ini, isinya itu mengenai name, profil pribadi, itu tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Boleh juga dimasukkan itu foto atau bahkan apa gitu tentang data pribadi pembuat. Nah, itulah tutorial pembuatan dan cara penggunaan Canva ini.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.